Film kali ini kita akan membahas film yang berjudul Conjuring 3 Devil Made Me Do It. Kisah dimulai dari Ed dan Lorraine meneruskan pencarian mereka tentang roh gaib di sebuah keluarga yang mana seorang anak kecil yang bernama David sudah lama sakit dan tak kunjung sembuh. Ketika ia dibawa oleh pacar kakak perempuannya yang bernama Arne untuk beristirahat di kamar sendirian, ia mulai diganggu oleh suara-suara aneh seperti ada hantu iblis bersembunyi di dalam WC-nya. Kemudian ia ketakutan ada darah yang keluar dari keran shower. Ia pun berteriak ketakutan. Seluruh keluarga panik mendatanginya. Tiba-tiba ia berdiri menghampiri ayahnya dan menusuk memakai pecahan kaca cermin. David menjadi brutal dan mengamuk seperti sedang kerasukan roh halus. Pendeta yang dipanggil mereka ke rumah khusus untuk David pun membacakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi usaha itu sia-sia. Lorraine mendapatkan visi penglihatan yang mengganggunya. Air suci dipercikan ke David, malah ia tambah mengamuk dan mengacak-ngacak seluruh isi rumah. Kekuatan iblis itu semakin kuat. Mereka semua menahan David yang bertindak aneh sekali, menyerang Ed hingga hampir jantung dari Ed diambil olehnya. Arne mendapati David dan berkomunikasi dengannya bahwa ia rela menukarkan jiwa David dengan dirinya sebagai tumbal. Setelah tidak berapa lama, iblis itu setuju dengannya dan merasuki tubuh Arne. Ed hampir saja meregang nyawa jika tidak segera ditolong. Sejak saat itu, Arne telah setuju dengan praktek eksorsim, dan itu baru permulaan dari gangguan iblis. Di suatu ketika, Arne sedang sendirian melihat ada tumpahan snack dan juga melihat di dinding ada lubang hitam. Setelah menoleh, ia pun menemukan seorang wanita yang menangkapnya, yang merupakan ilusinya semata. Ketika Arne sedang ingin menebang pohon, ada seorang wanita yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba sinsau yang ia pegang hidup sendiri. Kemudian ia terkejut. Arne pun sering berhalusinasi ketika sedang bersama pacar dan bosnya. Dikira sang bos sedang mengganggu pacarnya, mencoba menolong kekasihnya dari sergapan sang bos. Di dalam penglihatan Arne, seperti hantu iblis yang hendak memangsa. Dengan sebuah pisau, ia pun menusuk sang bos itu hingga tewas dan berjalan keluar seperti kesurupan dengan tubuh penuh dengan darah. Ditemukan oleh polisi dan ia pun ditangkap di tempat. Ed dan Lorraine meminta penjelasan untuk membantu mereka akan peristiwa kejadian itu. Kemudian menjelaskan kepada pengacara bahwa untuk pembelaan di pengadilan, bahwa Arne dalam pengaruh setan iblis untuk meringankan hukumannya. Asal muasal semua peristiwa itu bermula dari keluarga David yang waktu itu berpindah ke rumah yang baru. David ke kamarnya mendapati di dalam rumah ada sebuah kasur tempat tidur yang berbahan air. Tidak lama bermain-main di atas kasur, tiba-tiba tangan David ditarik oleh makhluk yang berada dalam kasur air itu. Ia pun ketakutan. Lalu datanglah Ed dan Lorraine karena dipanggil mereka datang ke TKP menginvestigasi tempat yang kata David berhantu. Setelah mengangkat karpet yang menutupi lantai, melihat lantai tersebut ada bekas hitam di sana. Kemudian Lorraine memasuki ruang bawah tanah
mencari ada apa di bawah rumah itu. Setelah menelusuri, ia pun melihat ada boneka toten yang biasa untuk memuja persembahan kepada setan iblis. Bahwa kutukan terdapat pada toten itu berpindah kepada David dan sekarang ada pada Arne. Teringat satu nama yang bisa mereka cari untuk ditanyai perihal boneka toten ini, yaitu mantan pendeta Kastner. Kemudian mereka pun mendatangi pendeta Kastner. Diajak oleh Kastner ke sebuah ruangan di mana terdapat barang-barang pusaka gaib yang ia koleksi sewaktu masih menjadi pendeta. Arne ketika sedang bersih-bersih di suatu ruangan tahanan, ia pun diganggu oleh setan iblis yang menakuti dirinya. Keesokan hari ada sebuah kasus kepolisian yang tidak bisa mereka pecahkan dengan biasa. Lalu dipanggillah Ed dan Lorraine untuk diperbantukan mencari kedua gadis yang bernama Katie dan Jessica. Pergilah mereka di tempat terakhir mereka menghilang, yaitu di sebuah hutan belantara. Lorraine dengan kemampuan supranaturalnya melihat banyak kejadian di sana, di mana ia melihat Katie dan Jessica pada malam kejadian itu di hutan itu. Yang mana Jessica menuja Katie pada malam itu bertubi-tubi dikarenakan ia berada di pengaruh kutukan setan iblis, sehingga tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Lorraine pun berlari dan terus berlari sampai ia di suatu ujung jurang. Berhenti di sana. Tiba-tiba ia ditarik oleh hantu seram sehingga hampir dirinya jatuh ke jurang. Untungnya ada Ed yang cepat menolong nyawanya. Arne bertingkah aneh seperti tubuhnya tidak enak badan dan mukanya pucat sepucat-pucatnya. Di suatu sisi, Ed dan Lorraine pergi ke kamar mayat untuk mencari sesuatu penglihatan oleh Lorraine. Ia mencoba memasuki dan melihat penglihatannya. Ia melihat tempat di mana terdapat altar persembahan pemujaan setan yang merupakan kutukan itu berasal. Mencoba membunuh Arne dari kejauhan sebagai tumbal dan ingin mengambil jiwanya. Tiba-tiba salah satu mayat hidup kembali, berdiri di kejauhan dan hendak menyerang Lorraine. Untung saja Ed cepat mengembalikan kesadarannya. Di suatu ketika, Ed yang tidak tahu mengapa rumahnya berantakan dan Lorraine menghilang. Muncullah sang wanita ilmu gaib itu yang berbicara dengan Ed. Dan Ed melihat ada mayat hantu gendut yang mengejarnya terus-menerus. Hingga ia melawan dengan salib kalung yang ia miliki. Tiba-tiba itu hanya ilusi Ed yang diperdaya oleh wanita ilmu gaib itu. Dan untung saja ia cepat disadarkan, jika tidak bisa saja ia melukai Lorraine. Mengingat sesuatu, Ed mencari-cari, ternyata pot kembang yang berada di rumahnya itu berisikan patung boneka toten, sehingga mereka banyak terpengaruh oleh kutukan itu. Kemudian Lorraine kembali ke rumah Kastner untuk menerjemahkan sebuah buku berisi buku ilmu gaib. Sementara itu Ed mencari petunjuk di mana wanita pembawa kutukan itu berasal. Setelah dipikir dan ditelaah, yaitu ia berasal dari rumah Kastner, yang berarti istrinya Ed sedang berada dalam bahaya karena sedang berada di sana. Menanyai hal itu panjang lebar, kemudian Kastner menunjukkan foto album lama miliknya, dan ia memiliki anak perempuan yang ternyata itu adalah wanita gaib yang telah terobsesi dengan kutukan setan iblis itu. Di suatu sisi, Debbie sedang menjaga Arne, dan Arne pun mengatakan bahwa kutukan itu semakin dekat. Kastner pun memberitahu semuanya kepada Lorraine.
dan menyesali perbuatannya bahwa membiarkan anaknya bersekutu dengan setan iblis. Dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan adalah dengan menghancurkan altar persembahan itu yang berada di bawah tanah rumah itu. Loren bergegas ke bawah tanah untuk menghancurkan altar itu. Wanita gaib menampakkan wujud aslinya setelah ayahnya membocorkan identitas diri anaknya. Tanpa basa-basi lagi, ia pun disembelih hingga tewas. Kemudian giliran Loren yang akan dibunuhnya. Sampailah ia pada altar persembahan kutukan. Loren berusaha membuyarkan meja altar tersebut. Namun usaha itu sia-sia karena meja itu sangat berat. Ed datang menolong Loren, cepat menyusul Loren ke bawah tanah. Ia pun dikejar dan tampak menyeramkan. Ia masuk ke ilusi wanita gaib itu. Hingga hampir dibunuh, ia menggapai batu dan dipukulnya ke wajah wanita itu. Ed berhasil masuk ke bawah tanah. Tiba-tiba wanita itu menyamar dan meniupkan serbuk ilusi. Sementara itu, wanita itu membuat kutukan itu dimulai lagi, sehingga Arne mengamuk dan kesakitan, sehingga seluruh ruangan menjadi hancur. Ed yang berada di dalam pengaruh ilusi melihat Loren seperti musuhnya, sehingga dengan palu yang dia bawa menyerang dan terus mengejar Loren. Arne terus mengaum dan mengamuk karena pengaruh kutukan itu semakin menjadi-jadi. Dan ia terbang melayang. Pendeta yang di sana terus menenangkan dan ia hendak menusuk dirinya sendiri. Loren mencoba terus meyakinkan dan mengingatkan Ed tentang momen-momen masa dahulu sewaktu pertama kali mereka bertemu. Seketika tersadar, dipukullah altar persembahan iblis itu menjadi rusak seketika. Otomatis kutukan itu pun terlepas dan menghilang begitu saja. Setelahnya wanita gaib itu mendatangi mereka. Lalu apa yang terjadi? Bahwa wanita itu telah menjanjikan jiwa untuk iblis, tetapi ia gagal. Sebagai gantinya, dirinya lah menjadi tumbal dan mati dimakan iblis itu. Akhirnya mereka semua selamat dan Ed menyimpan benda-benda gaib kutukan setan itu di ruangan koleksi miliknya. Di akhir cerita, Arne pun tetap divonis bersalah dan ditahan. Kemudian Debbie pun tetap menikahi Arne di penjara. Mereka menikah sampai saat ini. Dan akhirnya cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.